Hai, balik lagi sama gue Dika, dan kali ini gue bakal nyeritain film Volcano. Mengisahkan tentang sebuah bencana yang terjadi di kota Los Angeles. Walaupun di kota tersebut tidak memiliki gunung berapi, namun lava yang berasal dari inti bumi keluar membanjiri kota itu. Nah, apakah bencana itu bisa ditangani? Langsung aja masuk ke ceritanya guys. Suatu pagi di kota Los Angeles, California, semua orang beraktivitas seperti biasa. Namun di sudut kota sedang terdapat demo menolak pembangunan rel kereta bawah tanah. Mereka takut pembangunan itu akan menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan. Dan juga sebagai ladang korupsi bagi yang berkaitan dengan proyek ini. Seorang pria bernama Mike baru saja bercerai dengan istrinya. Hari ini adalah gilirannya mengasuh sang anak. Untuk itu dia mengambil cuti, demi berlibur ke Disneyland bersama putrinya yang bernama Kelly. Tiba-tiba saja terjadilah gempa yang mengguncang seluruh kota pukul 9 pagi. Meskipun sebentar, namun guncangan tersebut sempat membuat semua warga panik termasuk Mike. Dengan berat hati dia menunda cuti untuk kembali ke kantor. Karena tidak bisa meninggalkan Kelly yang berusia 13 tahun seorang diri, akhirnya Mike meminta tetangganya untuk menemani anaknya. Tak lama kemudian akhirnya diumumkan lokasi pusat gempa di Palmdale. Dengan kekuatan diperkirakan 4,9 skala Richter. Mike bekerja sebagai direktur di Office of Emergency Management atau OEM, sebuah lembaga tanggap darurat di Los Angeles yang bertanggung jawab dalam menanggulangi bencana serta pemulihan kota. Kehadirannya membuat Amy dan staf lain benar-benar terkejut. Meskipun telah dijelaskan bahwa tidak ada korban jiwa, tapi Mike tetap meminta semuanya bersiaga dan memeriksa kamera pengawas, seperti kerusakan pipa air dan gas di taman pusat kota. Untuk itu beberapa tim telah dikirim ke sana. Namun hal yang tidak disangka-sangka terjadi. Seorang pekerja keluar dari lubang dalam kondisi sekarat dan mengatakan bahwa rekan-rekannya telah tewas karena terbakar. Tanpa menunggu berlama-lama, Mike segera meluncur ke TKP. Kejadian ini membuat semua orang terkejut. Roger, supervisor DWP atau Departemen Water and Power, menjelaskan bahwa tidak ada api dan tidak ada ledakan yang menyebabkan kebakaran. Banyak yang menduga uap panaslah yang membakar para korban. Mike tidak percaya begitu saja. Dia meminta aktivitas kereta bawah tanah segera dihentikan demi keselamatan para penumpang. Namun Kepala Departemen Transportasi bernama Stan mengatakan semuanya baik-baik saja dan sangat bangga dengan proyeknya, sehingga dia mengabaikan permintaan Mike. Sementara itu jenazah salah satu korban telah dibawa ke rumah sakit. Dr. Jack Kulder yang memeriksa dibuat terkejut setelah menemukan sesuatu yang aneh pada luka bakar korban. Dia memastikan bahwa penyebab terbakarnya korban bukanlah uap atau gas. Beberapa waktu kemudian Amy datang dan mencoba menjelaskan bahwa kebocoran air dan gas bukanlah urusan OEM. Namun rasa penasaran membuat Mike mengabaikan perkataan asistennya. Dia malah mengenakan kostum tahan panas. Dan bersama salah satu staf bernama Gator, Mike nekat masuk ke dalam gorong-gorong demi menemukan petunjuk. Ternyata di dalam sana suhunya sangat panas, sampai-sampai membuat mereka sulit bernafas. Sambil memeriksa, Mike menerima pesan dari kepala polisi. Dia memprotes tindakan Mike yang terlalu ikut campur urusan departemen lain. Tentu saja Mike hanya mengabaikannya. Tiba-tiba saja Gator mendeteksi suhu yang naik dengan seketika. Dan terjadilah guncangan, namun itu bukan masalah utama, karena gorong-gorong berada di sebelah jalur kereta. Gator melihat bangkai tikus yang terbakar, dan menyadari sarung tangan karet mereka meleleh secara perlahan. Tiba-tiba saja hawa panas mengalir dengan cepat, keluar dari retakan pada beton dan memenuhi gorong-gorong. Mereka harus segera melarikan diri secepat mungkin. Setelah menemukan petunjuk yang mana itu bukanlah uap, Mike segera meminta Emmett menghubungi pihak kepolisian untuk mengamankan taman, serta mendatangkan ahli geologi ataupun ahli-ahli lainnya yang berhubungan dengan keadaan ini. Beberapa waktu kemudian, terhentinya aktivitas membuat beberapa departemen melayangkan protes kepada Mike. Setelah itu Stan datang membawa seorang ahli geologi. Stan dan Amy sempat bertengkar karena masalah jalur kereta dan menegaskan kepada Mike, jika dalam beberapa jam lagi alasan masih tidak ditemukan, maka aktivitas kereta bawah tanah akan berjalan seperti biasa. Amy bisa menjelaskan apa yang terjadi, tapi harus melihat langsung kondisi. Oleh karena itu Mike membawa Amy dan rekannya Rahel ke TKP. Setelah memasang beberapa alat dan melakukan penelitian, Amy menjelaskan bahwa lava yang menjadi penyebabnya.
Gempa yang terjadi membuka celah pada lempeng, dan dari sanalah lava mengalir. Sayangnya tanpa bukti teori tidak jauh berbeda dengan omong kosong. Mike meminta maaf yang sebesar-besarnya. Apa yang dikatakan oleh Amy tidak cukup untuk menghentikan stand dan kereta bawah tanahnya. Sementara itu tidak ada yang menyadari bahwa patung gajah secara perlahan tenggelam ke dalam danau yang mendidih. Beberapa jam kemudian karena tidak mendapatkan izin dari Mike, akhirnya Amy dan Rachel sepakat turun ke gorong-gorong pada pukul 5 pagi. Mereka berdua memeriksa dan mengambil beberapa sampel untuk diteliti. Lalu beberapa menit kemudian, tiba-tiba saja terjadi gempa yang jauh lebih kuat dan lebih lama dari sebelumnya, sehingga memadamkan seluruh listrik di kota. Namun sayangnya Rachel tewas akibat ledakan. Sementara itu generator mulai menyala di beberapa gedung penting. Di kantor OIM kesibukan datang secara tiba-tiba. Untuk itu Amy segera menenangkan semua staf, dan dia akan mengambil alih selagi Mike tidak berada di tempat. Sementara Mike berhasil selamat bersama putrinya, dia pun berjanji akan membawa Kelly ke tempat yang aman. Dalam perjalanan dia menghubungi Amy, bahwa sampai saat ini masih belum ada laporan tentang korban dan kerusakan. Mike memerintahkan Emmett mengerahkan helikopter memantau seluruh lokasi. Lalu tiba-tiba saja terjadi ledakan di sekitar Mike, menghancurkan beberapa bangunan yang ada di sana. Sementara itu Amy yang baru saja keluar dari gorong-gorong, merasa sangat terpukul atas kematian rekannya yaitu Rachel. Terdengar suara gelembung yang ternyata berasal dari danau. Lalu abu vulkanik mulai bertebaran, yang mana semakin menguatkan teori Amy. Selain itu juga ditampilkan kereta bawah tanah, yang tidak bisa bergerak karena terhalang reruntuhan. Stan yang mengetahui hal itu segera bergerak menuju ke lokasi bersama timnya. Stan akan menyelamatkan para penumpang yang masih terjebak. Kekacauan mulai terjadi di mana-mana. Warga setempat mulai menjarah pertokoan, dan para petugas yang telah dikerahkan mengalami kendala. Bahkan tak sedikit yang tewas akibat bom lava. Mengetahui hal itu, Mike langsung menuju ke lokasi dan bertemu dengan Dr. Ji yang sedang mengobati petugas yang terluka. Mike langsung mencoba menyelamatkan salah satu petugas yang terjebak di dalam mobil. Dan tak lama berselang kembali terjadi guncangan diikuti dengan erupsi. Lava pun mulai mengalir keluar membakar semua yang dilewatinya, termasuk mobil Mike yang mana Kelly sedang berada di dalamnya. Kelly menangis ketakutan sambil berteriak memanggil sang ayah. Bom lava jatuh di dekatnya sehingga membuat celana Kelly terbakar. Melihat hal itu, Mike pun segera berlari ke arah Kelly dan membantu memadamkan api. Dan tanpa disadari, ternyata mereka telah dikelilingi oleh lava. Mike pun segera melompat membawa putrinya melarikan diri. Dia nekat melangkah di atas mobil lalu melompati lava. Beruntung mereka selamat. Namun tidak dengan petugas pemadam kebakaran, yang terjebak di dalam mobil bersama seorang rekan yang hendak menolongnya. Aliran lava terus mengalir, sampai-sampai menciptakan sebuah ledakan besar, karena membakar mobil yang mengangkut gas. Situasi semakin parah, dan luka Kelly harus segera diobati. Melihat jaket Mike dan menyadari pentingnya peran Mike di sana, Dr. J menawarkan agar Kelly ikut bersama ke rumah sakit. Mike pun menyetujuinya, karena terlalu berbahaya bagi Kelly jika tetap berada di dekatnya. Helikopter pun mulai berdatangan memvideokan secara langsung kondisi sekitar. Dengan lava yang terus mengalir melewati jalan utama, para warga mulai meninggalkan rumah yang dilahap lava. Beberapa waktu kemudian setelah memberitahu petugas cara menghindari bom lava, Amy bertemu dengan Mike yang sedang mengarahkan para petugas untuk melakukan evakuasi serta membelokkan aliran lava. Bersama-sama mereka membalikan sebuah bus untuk dijadikan dinding pembatas. Mike dan Amy berusaha menyelamatkan seorang pria yang tak sadarkan diri akibat keracunan asap. Sialnya mereka berdua malah terjebak karena pohon yang tumbang. Petugas pemadam kebakaran mencoba membantu dengan menurunkan tangga. Mereka sempat panik karena tangga itu bengkok akibat bergerak di atas panasnya lahar. Namun beruntung mereka selamat karena jatuh di tempat yang aman. Amy menjelaskan bahwa yang mereka lihat saat ini bukanlah letusan yang sebenarnya. Oleh karena itu, Mike meminta Emmett menghubungi Departemen Pekerjaan Umum
guna menyiapkan semua yang dibutuhkan untuk kembali membangun jalur lava. Sementara itu lava mulai memenuhi terowongan kereta bawah tanah. Stan dan timnya telah tiba dan menemukan para penumpang dalam kondisi tak sadarkan diri. Setelah meminta timnya membawa para penumpang, Stan berhasil menemukan masinis, dan akhirnya pria itu pun mengorbankan diri dengan melompat ke lava demi menyelamatkan sang masinis. Di sisi lain, Amy mengambil bola basket lalu meletakkan di atas jalan dan memperhatikannya menggelinding, yang mana hal itu menunjukkan kemana lava akan mengalir. Semakin lama semakin banyak petugas yang datang. Setelah tumpukan mobil gagal mengarahkan lava untuk menjauh, akhirnya Mike dan Amy membuat rencana lain, yaitu mendirikan barikade dengan menggunakan beton dari Departemen Pekerjaan Umum di persimpangan Wilshire Bowl dan Fairfax Avenue untuk memblokir lava sementara waktu. Semua orang bahkan warga pun mulai bergotong royong. Mereka saling bahu-membahu mengangkat beton pembatas mengikuti arahan Mike. Sementara di tenda-tenda pengungsian, para dokter terlihat merawat semua korban. Dr. Jim meminta Kelly untuk menghibur anak-anak sampai orang tuanya datang. Kembali ke jalanan, setelah barikade selesai dibangun, para petugas pemadam kebakaran mengikuti aba-aba Mike untuk menyemprotkan air. Lalu tak lama kemudian sesuai dengan rencana, puluhan helikopter pun datang bergabung menyiram lebih banyak air, sehingga berhasil mengeraskan lava sekaligus menghentikan alirannya. Semua pun bersorak dan larut dalam kegembiraan, termasuk seorang pemuda berkulit hitam dengan petugas polisi yang salah paham sebelumnya. Pemuda itu sempat dikira mengacau hanya karena dia berkulit hitam, padahal dia hanya ingin membantu petugas. Sebelumnya Amy sempat mengatakan bahwa itu bukanlah puncaknya, tapi lagi-lagi tanpa bukti teori hanyalah tinggal teori. Oleh karena itu dia nekat memasuki terowongan bawah tanah, lalu mengabari Mike bahwa lava tidak benar-benar berhenti. Kini aliran lava menuju ke tempat lain melalui jalur kereta bawah tanah yang baru, dan diperkirakan letusan utamanya akan terjadi di Beverly Center, tepatnya di tenda pengungsian di mana para korban sedang dirawat. Tanpa menunda-nunda lagi, Mike langsung menuju ke sana dengan menggunakan motor polisi untuk mendatangi Amy. Setelah sebuah pertengkaran kecil akhirnya diputuskan, mereka akan menggunakan kamera untuk memantau, dan sangat mengejutkan ternyata lava mengalir dengan cepat. Mereka pun menganalisa kecepatan aliran lava di jalur kereta, dan diperkirakan letusan akan terjadi dalam waktu 30 menit. Setelah berdiskusi dengan Amy tentang evakuasi warga, sepertinya mereka telah kehilangan harapan. Namun untungnya Mike mendapatkan sebuah ide. Dia meminta Amy mengirimkan tim pembongkaran untuk menggunakan peledak, dan membuat jalur untuk membelokkan lava ke Ballona Creek, yang mana akhirnya mengalir ke Samudra Pasifik. Selain itu, Mike juga menjelaskan kepada para petugas agar menghancurkan bangunan real estate untuk mencegah lava kembali mengalir di jalan. Mike meminta Amy untuk menemukan Kelly, selagi dirinya membantu para petugas. Namun menemukan seseorang di tengah-tengah korban tidaklah mudah. Apalagi saat ini Kelly juga sedang mencari bocah bernama Tommy yang pergi meninggalkan tenda. Sementara itu Mike hanya punya waktu 19 menit tersisa, sehingga mereka harus segera bergegas. Ditampilkan Getter dan timnya sedang meletakkan bom, namun gempa kembali melanda, dan itu membuat letusan utama terjadi lebih cepat dari apa yang diperkirakan. Jalanan mulai dipenuhi api, membuat semua orang melarikan diri dalam kepanikan, dan bahkan banyak dari pasien yang terbakar. Sementara evakuasi berlangsung, kembali ditampilkan Getter dan anak buahnya yang terjebak di basement. Sebenarnya Getter bisa saja menyelamatkan diri, tapi dia menolak untuk meninggalkan misi, dan lebih memilih mati bersama dengan rekan-rekannya. Satu persatu bom mulai meledak, dan tiba-tiba saja Mike melihat putrinya bersama Tommy di jalur ledakan. Mike berusaha untuk memperingatkan, namun sayang itu tidak terdengar oleh Kelly. Akhirnya pria itu segera berlari secepat mungkin, lalu mendorong jatuh putrinya demi menghindari bangunan yang runtuh. Rencana Mike berjalan dengan sempurna.
Dan kali ini mereka memastikan bahwa telah benar-benar berhasil mengalihkan lava ke lautan. Mike tertimpa puing-puing reruntuhan gedung, namun berhasil selamat, begitu pula dengan Kelly dan Tommy. Dia dibantu oleh Letnan Fox untuk menemukan sang ibu. Namun itu akan cukup sulit dalam kondisi bencana seperti ini. Mike dan Amy saling memuji dan saling berterima kasih, karena berkat ide mereka berdua bencana tersebut berhasil diatasi. Kemudian Amy datang bersama masalah baru, yaitu kerusakan besar terjadi di seluruh penjuru kota. Kali ini Mike menolak untuk menangani karena sebenarnya dia sedang cuti. Dan kemudian setelah menyerahkan tugas itu ke Emmett, Mike pergi dengan putrinya, merencanakan sesuatu untuk menikmati kebersamaan setelah semua yang terjadi pada mereka. Kemudian, film pun akhirnya berakhir. Itulah film Volcano, guys. Menurut kamu film jadul ini pantas dapetin rating berapa dari 1 sampai 10? Dan pesan apa yang kamu dapat setelah nonton filmnya? Komen ya. Sekian cerita kali ini. Semoga kalian suka dan terhibur, guys. Gue pamit. Dadah semuanya.